Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pemrosesan data atau pengolahan data. Baiklah, sebelum memulai menjelaskan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rifki Ramadan. Yang kedua, Gilang Prawira. Yang ketiga, Yeremia Wiratama. Dan yang terakhir yaitu Rake Audino Fahri. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Yang pertama yaitu kata pengantar. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ridhonya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Pengolahan Data atau Pemrosesan Data. Kami mengucapkan terima kasih karena makalah ini dapat terselesaikan dengan mengacu pada ajaran dan bimbingan Ibu Eka Jumarni Fitri selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Komputer. Dan juga kepada teman-teman dan sumber referensi yang telah sangat membantu kami. Kami berharap makalah ini dapat berguna bagi pembaca, meskipun harus kami akui bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dengan ini, kami juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai sumbangsi dalam menyempurnakan makalah ini. Berikutnya yaitu bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Pada dasarnya sebuah sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi yang membantu para pemakai laporan melakukan aktivitasnya. Sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer mengubah data transaksi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dan memprosesnya. Setelah data diproses, data disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dan kemudian dikonversi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Kegiatan ini disebut dengan siklus pengolahan data. 1.2 Tujuan masalah. 1. Menguraikan siklus pengolahan data dalam sebuah sistem. 2. Mengetahui teknis penyimpanan data dalam orientasi file dan database. 3. Mengetahui cara mengakses, mengorganisasikan, dan memanggil data. 4. Memahami processing data dengan berbagai metode serta kelebihannya. 5. Mengetahui tahapan output informasi dan kegunaan informasi tersebut. Berikutnya 1.3 Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi pengolahan data dan bagaimana siklus dalam mengolah data. Yang kedua, apa pendekatan penyimpanan data yang dipakai serta pengaplikasiannya. Yang ketiga, bagaimana mengorganisasikan, memperbarui, menyimpan, mengakses dan memanggil data. 4. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan informasi dalam organisasi. Berikutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan kami, Rake Audino Fahri. Bab 2 Pembahasan Definisi dan tujuan pengolahan data. Menurut Jogianto Hartono, data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna. Sedangkan Sutabri menyebutkan bahwa pengolahan data adalah merupakan kegiatan-kegiatan penyimpanan data dan penanganan data. Sehingga dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengolahan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya atau memanipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih berguna. Pengolahan data ini tidak hanya berupa perhitungan numeris, tetapi juga operasi-operasi seperti klarifikasi data dan perpindahan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum, kita asumsikan bahwa operasi-operasi tersebut dilaksanakan oleh beberapa tipe mesin atau komputer, meskipun beberapa di antaranya dapat juga dilakukan secara manual. Data dan informasi adalah aset yang sangat penting bagi organisasi, karena jika organisasi kehilangan semua informasi mengenai saldo pelanggan, jelas sistem informasi akuntansi harus siap mencakup pengendalian untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data organisasi. Tujuan pengolahan data adalah untuk mengambil informasi asli dan darinya menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna. Fungsi pengolahan data. 1. Mengambil program dan data. 2. Data diolah dengan metode tertentu untuk pemrosesan. 3. Menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. 4. Menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Dan terakhir adalah menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Berikutnya siklus pengolahan data akan dijelaskan oleh Yeremia Wiratama. Siklus pengolahan data. Dalam pengolahan data di sistem informasi akuntansi terdapat 4 langkah dasar dalam proses pengolahan data, yaitu yang pertama, create. Pada aktivitas create ini akan dimasukkan data entitas baru atau data transaksi baru.
Sebagai contoh adalah memasukkan data pelanggan baru. Dan yang kedua, read. Pada tipe pemrosesan read ini adalah pemrosesan pembacaan data. Contoh, reading atau pembacaan data dalam sistem informasi akuntansi adalah membaca laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, update. Pada tipe pemrosesan update ini dilakukan pembaruan data. Sebagai contoh, tipe pemrosesan update adalah pembaruan data piutang atau account receivable saat menjadi transaksi pengiriman barang. Dan yang terakhir, delete. Tipe pemrosesan data transaksi delete adalah penghapusan data yang dianggap tidak relevan lagi. Sebagai contoh, penghapusan data pelanggan yang sudah tidak aktif lagi dalam aplikasi sistem informasi akuntansi yang tersusun dengan baik. Biasanya tidak ada aktivitas penghapusan delete, tetapi digantikan dengan memberikan status di delete saja supaya histori transaksi tetap terjaga. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Pengolahan data adalah manipulasi angka atau huruf yang bertujuan meningkatkan kegunaannya jadi bentuk yang lebih berguna. Siklus pengolahan data terdiri dari 4 aktivitas utama, yaitu aktivitas input data, aktivitas pengolahan data, aktivitas penyimpanan data, dan aktivitas output informasi. Aktivitas input merupakan tahapan penting, sehingga diperlukan ketelitian dalam menginput data. Jika terjadi kesalahan dalam penginputan, maka output juga akan salah. Demikian juga, dengan penyimpanan data memerlukan penanganan khusus untuk menghindari kendala ketika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan. Ada dua pendekatan dalam penyimpanan file, yaitu orientasi file dan database. Pada umumnya, pendekatan database lebih banyak digunakan karena lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan orientasi file. Tahapan pemrosesan data juga membutuhkan kecermatan, mulai dari mengakses data, menggunakan kunci, dan pengorganisasian file. Dan aktivitas terakhir adalah output informasi yang dibutuhkan oleh internal dan eksternal perusahaan berupa dokumen, laporan, dan query.